Assalamualaikum, para sobat jejak beksi yang berbahagia. Setiap kita dan benda di sekitar kita memiliki jalan ceritanya sendiri. Ada yang peka dan mau mengambil ibroh, atau pelajaran dari setiap cerita yang lahir dari keberadaan tersebut. Tetapi ada pula yang masa bodoh. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat memetik hikmah dari setiap kejadian, atau cerita yang dialami atau terbentang di hadapannya. Kali ini Jejak Beksi akan berbagi cerita kepada Anda semua. Mudah-mudahan cerita ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan manfaat yang berarti dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Bahlul baru pulang ambil jatah uang parkir dari anak buahnya, yang jadi juru parkir di sebuah minimarket, saat menemui anak sulungnya, yang duduk di semester 2 universitas swasta ternama menangis sesegukan, sambil tiduran di kamarnya. Darahnya langsung mendidih. Ada apa ini? Siapa yang telah berani kurang ajar mempermainkan anakku? Tapi dia langsung merapatkan kembali bibirnya yang hendak terbuka saat melihat istrinya menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Lemah, Bahlul membalikkan tubuhnya. Diayunkan langkahnya dengan gontai menuju teras rumah. Sebenarnya tak patut disebut teras rumah, karena ukurannya hanya 1 kali 3 meter. Lebih tepat disebut tempat untuk menjemur pakaian. Tinggal di rumah kontrakan yang murah meriah. Di daerah padat memang sulit mencari tempat yang luas. Semuanya serba sempit, bahkan saking sempitnya, kalau kita kentut agak keras sedikit, tetangga kiri dan kanan bisa mendengar. Di teras rumah yang dikontraknya lebih dari 4 tahun itu, ada kursi plastik tua yang warna hijaunya sudah teramat kusam. Hanya ada satu dan tak ada meja. Di sebelah kursi ada rak sepatu. Bisa diduga, di rak sepatu itu tak ada sepatu yang mahal. Kalau merek sepatu yang mahal ada, sepatu merek internasional yang dipalsu pengrajin lokal. Di atas bangku, berjejer gantungan pakaian yang tengah dijemur. Mulai dari pakaian dalam yang kolornya sudah kendor, sampai pakaian luar yang banyak memiliki noda. Hidup Bahlul memang susah, miskin. Sudah bertahun-tahun dia menghirup udara di dunia ini, tetapi sulit sekali untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Pekerjaannya sebagai pengamen jika malam tiba di pasar kaget, tentulah tak cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. 1 istri dan 4 orang anak, yang kesemuanya perempuan, bukanlah beban yang ringan. Sementara penghasilan dari mengamen hanya cukup untuk makan setengah hari, jika siang makan malamnya mereka puasa. Atau sebaliknya, Bahlul sungguh tak tega jika anak-anak dan istrinya harus rajin-rajin puasa. Puasa karena terpaksa, bukan puasa karena ingin mendapat ridho Sang Maha Kuasa. Guna menambah penghasilannya Bahlul pun aktif di ormas. Kini dia ketua sebuah ormas tingkat kecamatan di mana dia tinggal. Aktif di ormas membuat Bahlul memiliki peluang untuk mencari uang tambahan. Mulai dari jualan lahan di daerah yang dikuasainya untuk para pedagang, menjadi makelar urusan teman yang masuk bui karena tawuran, mengemis kepada petinggi ormas dengan menjual penderitaan anak dan istrinya, sampai menipu teman sendiri. Sudah banyak teman yang kena tipu oleh Bahlul, namun pada akhirnya si teman yang kena tipu pada memaklumi, karena mereka melihat kehidupan Bahlul, yang senantiasa dibelit persoalan ekonomi. Mulai dari urusan perut sampai urusan pendidikan anak-anaknya. Untung saja si sulung bisa kuliah, karena dibantu oleh saudara-saudara Bahlul. Bila saja saudara Bahlul tak peduli, mungkin anak sulungnya itu sudah bekerja di supermarket, sebagai kasir. Gampang buat Bahlul memasukkan anaknya kerja di situ, karena sebagai ketua ormas, banyak minimarket yang ada di wilayahnya. Dia yang mengelola lahan parkirnya. Ponsel Carla tadi dicopet di angkot Pak, cerita istri Bahlul, yang tahu-tahu sudah berdiri di sampingnya. Apa? Kelopak mata Bahlul terbuka lebar. Mendadak gerahamnya bergemeletuk. Selanjutnya dia menghela napas panjang dan keras. Jangan marahi Carla ya Pak. Kasihan, sudah kehilangan ponsel. Ditambah kena damprat bapaknya. Bahlul menggelengkan kepala. Lemah, hati dan pikirannya terasa penat. Ngomong-ngomong dapat Pak uang buat bayar kontrakan rumah. Tadi yang punya rumah sudah datang lagi dengan tampang super kecutnya, kata sang istri mengadu. Hati dan pikiran Bahlul terasa semakin penat. Lantas tangan kurusnya merogoh uang yang ada di saku blue jeans belelnya. Diserahkan 6 lembar uang 50 ribuan itu kepada istrinya. Baru ada 300 ribu.
Bilang kurangnya yang 250.000. Mudah-mudahan sudah ada nanti malam, kata Bahlul. Istri Bahlul menerima uang itu dengan sigap. Lalu tanpa mengucapkan terima kasih, dia kembali masuk rumah. Tak ada kata-kata manis yang terlontar dari bibirnya, meski hanya menawarkan segelas kopi untuk lelaki kerempeng yang sudah sekian tahun menghidupinya dengan susah payah. Sepeninggalan istrinya, Bahlul terperangkap dalam kesunyian. Tak ada gelora yang terasa membakar dalam jiwanya. Gelora yang memompakan semangat hidup, agar dapat berjuang keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, dan ayah dari 4 orang anak. Rasa penat yang menggelayuti hati dan pikirannya membuat dadanya terasa sesak. Bahlul meluruskan kakinya. 2 tangannya bersedekap seakan ingin menyembunyikan dadanya yang tipis, setipis dompetnya. Biasanya dia masih tertidur lelap jam segini. Bangun jam 3 sore, makan, lalu berangkat nongkrong di pangkalan sampai maghrib. Selanjutnya ke pasar kaget untuk mengamen sampai jam 1 malam. Selesai mengamen, dilanjutkan nongkrong lagi sampai azan subuh menjelang. Tapi jadwal itu menjadi rusak, karena dia belum membayar uang kontrakan. Tadi pagi saat enak-enak tidur, istrinya membangunkan karena ada pemilik rumah yang sudah merasa kesal, karena tagihannya selalu diundur. Bahlul menggelengkan kepala, mencoba menghancurkan bayangan menyesakkan itu. Kini pikirannya tertuju pada ponsel anaknya, yang hilang dicopet sewaktu berada di angkot. Ponsel yang baru dibayarkan cicilan pertama, masih ada 5 kali cicilan lagi, yang harus dibayarkan untuk melunasi ponsel kreditan itu. Harus membayar 5 kali cicilan sementara barangnya sudah raib entah kemana. Kenyataan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Sebulan yang lalu, anak sulungnya itu rewel minta ponsel Android untuk menggantikan ponsel jadulnya. Banyak aplikasi dari ponsel Android yang dibutuhkan untuk menunjang kelancarannya dalam menuntut ilmu. Awalnya, Bahlul meminta istrinya untuk mengalah, menyerahkan ponsel Androidnya kepada si sulung. Namun istrinya menolak dengan tegas, bahkan menyakitkan. "Mengapa mesti ponsel aku? Kalau kamu belum kuat beliin, ya kasih aja ponsel kamu dulu. Kan kewajiban memenuhi kebutuhan anak-anak itu ada pada kamu, bukannya pada aku," kata istrinya kala itu, tanpa mempedulikan perasaan Bahlul. Mendengar perkataan istrinya, Bahlul menelan ludah, membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Dia merasa serba salah, bukannya dia tak mau menyerahkan ponsel miliknya. Masalahnya, ponsel yang ada padanya itu digunakannya untuk mencari uang. Kalau tidak ada ponsel, bagaimana dia bisa cepat berkomunikasi dengan teman seormas dalam menggarap proyek yang bisa menghasilkan uang? Bahlul memang terkadang merasa heran dengan istrinya yang selalu menganggap dirinya salah, hingga selalu tak pernah mau mengalah dalam setiap perbedaan yang muncul di antara mereka. Bahlul sadar mungkin istrinya kecewa, karena dirinya tak mampu memenuhi apa yang menjadi hasrat dari istrinya. Hidup berkecukupan dan tidak setiap saat menderita dalam belitan persoalan. Rasa cinta dan sayang yang dulu ada dan dapat digunakan untuk saling menguatkan sepertinya kini sudah pudar. Tak tersisa sama sekali. Saat ini yang ada hanyalah penuhi kebutuhan kalau mau perhatian, apalagi keurusan. Kalau tak bisa memenuhi kebutuhan ya urus saja dirimu sendiri. Plak, Bahlul menepuk kepalanya dengan telapak tangan. Kebiasaannya bila rasa pusing sudah mulai menggerogoti jiwanya, bangkit dari duduknya dan melangkah ke dalam untuk menemui istrinya. "Aku mau ke pangkalan dulu. Kali-kali aja ada duit yang bisa dipetik buat tambahan bayar kontrakan," kata Bahlul pada istrinya yang tengah sibuk Facebookan. "Awas, jangan mabok kamu. Nanti malah nggak nyari duit lagi," sahut istrinya tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Di pangkalan sudah banyak teman-temannya yang kumpul. Mereka pun menyambut kedatangan Bahlul dengan sumringah. Bahkan Jangkung sampai bangkit dari duduknya, untuk mempersilahkan ketua ormasnya itu duduk sebagai tanda penghormatan. "Duduk di sini aja bos. Kebetulan banget bos datang, jadi gak perlu repot-repot ngejemput," kata Jangkung cengengesan. "Bisa aja lukung." "Bener, bos. Sore ini pesta besar kita," sahut Jangkung. "Pesta besar," bisik Bahlul dalam hati, sambil mengerutkan kening. Otak liciknya sudah berputar. Jika ada pesta besar, berarti ada uang banyak. Jika ada uang banyak, berarti bisa dipakai sedikit untuk melunasi uang kontrakan.
Tinggal olah siapa yang megang uang banyak, dan bagaimana cara mengolahnya. Bahlul mengembangkan senyum. Seiring datangnya harapan bisa mendapatkan uang untuk melunasi uang kontrakan. Si Keling lagi belanja banyak nih bos. Dia yang neraktir pesta. Tadi katanya sih dia dapat bolehan yang rada gede, kata Jangkung setelah Bahlul membanting pantatnya ke kursi. Keling anggota ormas kita yang belum lama keluar dari Hotel Prodeo, yang tinggal di Gang Jambu Bol, tanya Bahlul meyakini. Lanjutnya ketika dilihatnya Jangkung menganggukkan kepala. Abis dapat bolehan apa dia? Apa ada proyek penjagaan lahan sengketa? Bukan bos. Dia sukses nyopet ponsel Android di angkot. Mana masih baru ponselnya. Dia jual 1 juta yang beli nggak pakai nawar. Nyopet ponsel Android, tukas Bahlul dengan suara parau. Iya bos. Dapat ilmu baru waktu di tahanan katanya, jawab Jangkung. Bahlul terpaku. Sekujur tubuhnya terasa kejang. Dia yakin kalau ponsel yang dicopet Keling itu adalah ponsel milik anaknya. Nah, sobat jejak beksi di mana saja berada, itulah sekelumit cerita jejak beksi kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, buruan deh subscribe, like, dan komen untuk jejak beksi, demi kemajuan kita bersama. Wassalam.